banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mengepakkan sayapnya di kancah internasional. Mulai dari perusahaan F&B, perusahaan otomotif, bahkan hingga produk bayi, itu sudah banyak perusahaan yang seperti itu. Biasanya, perusahaan-perusahaan mengepakkan sayapnya ke kancah internasional itu untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Tapi, apakah selalu begitu? Nyatanya tidak. Katakanlah ada satu perusahaan namanya BFC, suatu perusahaan ayam goreng yang mana itu sudah sangat terkenal sekali di Amerika. Namun ketika dia mencoba untuk masuk ke China, tidak sesuai harapan. Pada tahun 2018, BFC menutup seluruh gerainya di China. Atau katakanlah perusahaan lain seperti perusahaan Tokopedia, yang mana perusahaan ini merupakan toko retail online. Separuh karyawannya terkena PHK setelah melakukan merger dengan perusahaan TokTok, perusahaan asal Cina. Teman-teman, mereka itu tidak mengalami kerugian karena modalnya kurang atau karena produk mereka tidak bagus. Tidak, produk mereka bagus-bagus. Mereka mengalami kerugian karena mereka gagal memahami budaya setempat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kali ini kita akan melaksanakan tes implicit bias, yaitu tes ASEAN Amerika. Nah, Anda telah memilih tugas sikap Asia Amerika. Dalam tes ini, Anda akan menyelesaikan tes asosiasi implicit atau IAT. Nah, tes ini mengharuskan Anda mengurutkan kata atau gambar dalam kelompok secepat mungkin. Selain IAT, di dalam tes ini ada beberapa pertanyaan tentang keyakinan, sikap, dan pendapat Anda, serta beberapa pertanyaan demografi standar. Nah, tes ini akan memakan waktu sekitar 10 menit untuk diselesaikan. Nah, pada bagian akhir tes ini, Anda akan menerima hasil tes IAT beserta informasi tentang artinya. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Anda di sini. Nah, untuk memulai tes, Anda bisa mengklik link yang sudah dibagikan, yaitu www.americanbar.org tes implicit bias. Nah, di situ, jika sudah, Anda bisa mengklik bagian continue. Nah, setelah itu, Anda boleh memasukkan data bulan lahir Anda. Di situ ada pilihan 12 bulan. Nah, jika sudah, silakan klik submit. Selanjutnya, Anda diminta untuk memasukkan tahun lahir Anda. Jika sudah, silakan klik submit. Baik, sekarang kita masuk ke sesi yang paling seru dan juga menantang, yaitu adalah sesi roleplay atau bermain peran. Di sesi ini, kalian akan bermain peran sebagai tim dari berbagai budaya yang sedang menghadapi masalah nyata dalam dunia kerja. Tujuannya adalah untuk belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang inklusif dan memahami dinamika keberagaman budaya dalam tim. Nah, baik, sebelumnya kalian telah membentuk tim yang terdiri dari 6 orang. Nah, selanjutnya setiap orang akan mengambil kartu seperti ini. Di dalam kartu ini berisi peran yang akan kalian mainkan selama sesi roleplay. Nah, silakan baca baik-baik karakter yang kalian dapatkan, dimulai dari kepribadiannya, kemudian juga gaya komunikasi dari karakter kalian. Oke, selanjutnya masing-masing dari tim memilih satu orang untuk menjadi CEO yang akan memimpin rapat dan juga berperan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, CEO akan menunjuk peran penting lainnya seperti HR Manager dan juga Finance Manager dan juga lain-lain. Nah, posisi ini bisa disesuaikan sesuai dengan strategi dalam kelompok kalian. Nah, tulislah bagian peran tersebut di dalam tabel yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya setiap tim akan mendapatkan satu kasus yang berbeda yang kemudian harus dianalisis dan juga diselesaikan bersama. Kasus ini mewakili tantangan nyata lintas budaya di organisasi.
Silakan baca baik-baik kasus yang kalian dapatkan. Oke, setiap tim telah diberikan 1 buah kelas Manila dan juga 2 buah spidol. Selanjutnya, kalian akan diberikan waktu selama 50 menit untuk melakukan simulasi rapat internal. Diskusikan masalah dalam kasus kalian dan juga carilah solusi terbaik untuk kasus tersebut. Tugas kalian adalah menghasilkan solusi yang realistis dan berbudaya inklusif dengan memperhatikan latar belakang budaya karakter kalian. Tuliskan poin-poin penting dari hasil diskusi kalian dalam kertas Manila yang sudah disediakan. Ingat, selama diskusi tetaplah dalam karakter yang kalian dapatkan. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan mulai diskusi kalian dalam waktu 50 menit. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi presentasi, di mana sesi ini akan terbagi menjadi 2 peran, yaitu peran presentator dan juga peran investor. Untuk peran presentator akan dilakukan oleh satu kelompok yang akan dipilih secara acak urutannya, di mana kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari materi yang telah dibagikan tadi. Kemudian, kelompok akan maju satu persatu, dan kemudian akan ada satu presentator utama yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Presentasi akan dilakukan selama 20 menit tanpa sesi tanya-jawab. Kemudian untuk peran investor adalah kelompok-kelompok lain yang tidak sedang melakukan presentasi. Untuk peran investor akan diberikan 3 kartu, yaitu kartu merah, kartu kuning, dan juga kartu hijau, di mana kartu-kartu ini memiliki arti yang berbeda-beda. Untuk kartu merah, kartu ini menandakan bahwa investor tidak tertarik untuk berinvestasi di kelompok yang sedang presentasi atau tidak menyetujui apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang sedang melakukan presentasi. Untuk kartu kuning, ini menandakan bahwa investor masih ragu-ragu atau sedang mempertimbangkan akan berinvestasi pada kelompok yang telah melakukan investasi atau tidak. Untuk kartu yang hijau, menandakan bahwa investor tertarik atau ingin berinvestasi di kelompok yang sedang melakukan presentasi. Ketika presentator telah melakukan presentasi atau selesai melakukan presentasi, investor diharapkan berdiskusi lalu mengangkat kartu sesuai dengan hasil diskusi dari tim investor, apakah akan mengangkat kartu merah, kartu kuning, ataupun kartu hijau.